Calathea itu cantik, tapi Calathea itu rewel. Gak semua yang cantik itu rewel. Buktinya istri saya cantik tapi tidak rewel. Welcome back in my YouTube channel guys, with me Harris di Plan Enjoy. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tanaman yang sangat cantik, yaitu tanaman Calathea. Tapi sebelumnya kita akan cari dulu mana-mana tanaman Calathea di koleksi kita. Yuk ikutan! Di video kali ini kita akan membahas tentang si cantik Calathea. Mana ya? Coba kita cari. Calathea. Oke, ini dia. Satu Calathea. Calathea, kita cari lagi ya. Ini dia Calathea. Dua Calathea. Oke, and then this one also Calathea. Dan yang terakhir, ini dia. Hai everyone. Merawat tanaman Calathea merupakan sesuatu yang gampang-gampang susah, tetapi juga susah-susah gampang. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena tanaman ini akan tumbuh menjadi sangat cantik, tetapi tanaman ini punya kebutuhan yang sangat khusus guys. Nah, kebutuhannya ini apabila tidak terpenuhi sedikit saja, maka dia akan langsung segera rewel. Nah, di sini kita punya 4 jenis tanaman Calathea yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Calathea burlamax. Yang kedua, Calathea lancifolia atau sering juga disebut dengan rattlesnake plant dari jenisnya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Yang ketiga adalah Calathea ornata dengan garis-garis pink yang khas. Lalu Calathea peacock. Wow, lihat ya guys, pinggirnya udah mulai kuning-kuning. Well, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan Calathea burlamax dulu. Calathea burlamax digambarkan dengan ciri-ciri yang khas, yaitu daunnya yang agak sedikit membulat, agak sedikit lonjong seperti itu, dan dia tumbuh bergerombol dengan pattern seperti ini. Nah, ada juga yang sangat mirip dengan ini namanya Calathea rabbit foot. Calathea burlamax ini tergolong salah satu tanaman yang gampang untuk dirawat. Tapi lihat ya guys, dari fakta dan kenyataannya banyak sekali tanaman-tanaman yang pinggirnya menjadi kering, lalu perlahan-lahan dia akan wrinkling atau menjadi mengerenyit gitu, dan pelan-pelan akan mati. Nah, di sini di video kali ini kita akan bahas plant care and tips sepenuhnya untuk tanaman Calathea. Sebenarnya tanaman ini bisa menjadi tanaman yang sangat-sangat cantik dan sangat-sangat bagus sebagai indoor plants. Nah, yang kedua yang kita punya di sini adalah Calathea lancifolia atau yang disebut juga dengan rattlesnake plant. Rattlesnake, kenapa dinamakan rattlesnake plant? Karena patternnya menyerupai corak dari ular. Tanaman ini bisa bertumbuh sangat besar, sangat panjang, dan dia karakteristik yang paling khas dari tanaman ini adalah dia tumbuh seperti buluh atau seperti buluh yang panjang seperti buluh itu adalah bulu unggas yang panjang seperti itu. Ya, dia menyerupai buluh unggas yang sangat panjang dan patternnya seperti rattlesnake. Kita lihat ada beberapa daun baru di sini. Ya, ini adalah daun baru, muncul pertama kali. Daun ini dia akan menggulung, lalu dia akan tumbuh tinggi ke atas, lalu dia akan membuka. Ini juga adalah merupakan daun baru guys. Tanaman ini kalau kita nggak ngerti cara memeliharanya, dia nggak bertumbuh dan nggak banyak, hanya segitu-segitu aja. Nggak mau dia akan menolak untuk tumbuh, dan pinggirnya ketika terkena panas atau terkena kondisi di mana dia tidak ketemu, dia langsung crispy di pinggirnya. Itulah yang sangat menyakitkan tentang Calathea ini. Well, tanaman-tanaman ini disebut juga dengan prayer plants. Mereka masuk ke dalam kategori prayer plants. Kenapa? Karena mereka ini, lihat ya, kalau di siang hari dia nunduk, tapi kalau menjelang malam dia akan berdiri. Semuanya akan menghadap ke atas seperti menengadah dan seperti berdoa gitu ya. Karena itu mereka masuk ke dalam
prayer plants. Calathea dan Marantha masuk dalam golongan prayer plants. Inilah kondisi aslinya. Tidak ada dibuat-buat, tidak sangat bagus, tidak dipercantik, tetapi inilah apa adanya tanaman-tanaman ini, guys. Lalu Calathea peacock. Calathea peacock atau Calathea merak ini karakteristiknya seperti ini ya, corakan-corakan daunnya seperti papan catur gitu ya. Tapi kalau sudah dia nguning, kuning semua pinggir-pinggirnya. Dan kita lihat bagian yang terkena cahaya matahari, dia akan tumbuh ke bagian yang terkena cahaya matahari, dia akan penuh ke bagian situ. Tapi bagian-bagian yang tidak terkena cahaya matahari, dia akan kosong, menyerupai bagian ini. Nah, serupa bagian ini ya, dia akan lebih kosong dibanding bagian-bagian lain. Nah, di sini ada daun-daun baru juga. Ini daun baru yang muncul. Nah, daun barunya mirip seperti Calathea lancifolia tadi atau rattlesnake tadi, dia akan muncul mengeruncung seperti itu. Meruncing seperti kerucut, lalu dia akan membuka. Sejauh ini tanaman ini yang saya rasakan sangat bagus tumbuhnya. Lagi kalau dia diletakkan indoor dengan kebutuhan cahaya yang kurang atau sangat minim, dia akan gagal tumbuh, begitu ya. Gagal tumbuh, dan gagal tumbuhnya itu akhirnya tanaman lama-kelamaan mati. Dari semua jenis tanaman, tanaman ini yang paling sulit dan tidak disarankan untuk hobi atau pecinta tanaman yang baru memulai hobi pertama kali untuk tanaman indoor. Nah, yang paling tidak banyak masalah yang saya sejauh ini punya adalah Calathea, ini dia, Calathea ornata dengan pinkish stripe. Jadi khas banget ya. Jadi seperti dilukis gitu, ada pinkish stripe-nya, dan ya sangat cantik. Ada beberapa daun baru, ini daun yang paling baru yang keluar, dan dia sendiri sangat cantik. Oke. Kita mulai dengan kebutuhan cahaya tanaman ini. Tanaman Calathea tidak dapat diletakkan di bawah matahari terik. Berbeda dengan jenis tanaman Caladium yang mampu bertahan di bawah terik matahari, tanaman Calathea cenderung tidak bertahan di bawah sinar matahari yang terlalu terik. Tanaman Calathea ini di tempat aslinya atau tempat habitat aslinya, dia akan tumbuh di bawah pohon-pohon yang tinggi, yang cukup rindang dan rimbun. Dan sudah banyak yang memberitahu bahwa tanaman ini akan tumbuh dengan sangat baik ketika dia dikelompokkan atau di grouping sesama Calathea, ditanamkan bersama-sama, diletakkan berdekatan, mereka akan tumbuh dengan lebih baik. Nah, dengan kelembaban yang baik, kelembaban yang cukup tinggi, tanaman ini suka kelembaban yang cukup tinggi, artinya tanahnya harus dipertahankan cukup basah seperti itu ya, dan juga tidak terlalu panas. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa tanaman ini boleh dirawat di dalam ruang ber-AC. Ya, juga beberapa tanaman mereka harus letakkan di dalam yang indoor plants, mereka letakkan di dalam toilet karena kelembabannya tinggi di situ, dan juga diletakkan tatakan dan menggunakan batu-batu kerikil yang disiram air karena mereka membutuhkan kelembaban yang tinggi. Tanaman ini juga suka, friends, untuk di-spray. Tanaman ini senang kalau misalnya mereka disemprot dengan air, disemprot seperti itu, mereka akan sangat senang karena basah dan lembab tadi ya. Dan dia akan membuka lebih sering, dia akan menjadi banyak seperti itu. Well, kebutuhan matahari tadi sudah kita bahas, kebutuhan cairan atau air sudah kita bahas juga. Nah, lalu pupuk. Sebanyak apa sih kita ngasih pupuk dan seberapa sering? Pupuk yang saya paling sering gunakan adalah pupuk NPK 16, yaitu NPK Mutiara yang disemprotkan. Saya biasanya menyemprotkan hanya sebanyak 2 minggu 1 kali. Dan juga saya juga mulai memberikan pupuk Grow More. Pupuk Grow More yang seperti apa? Adalah pupuk yang seperti ini. Nah, ini dia Grow More dengan kebutuhan yang secukupnya. Di sini kadar unsur hara nitrogennya 32% dan yang lain-lain ya, 32 10 10. Ini dia 32 10 10. Ini bagus untuk pembibitan tanaman pada awal, dan dia dengan disemprotkan tanaman ini dia lebih segar, dia lebih tumbuh banyak daun.
Nah, ini berikut adalah contoh penyemprotan tanaman Calathea, dan kita akan lihat di mana saya letakkan tanaman ini untuk bisa bertumbuh secara optimum di antara koleksi-koleksi tanaman yang lain. Di sini kita akan menggunakan pompa yang saya katakan sprayer tadi, lalu nozzle-nya kita rapatkan untuk menghasilkan semprotan yang menyebar gitu. Bisa dilihat ya. Ya, lalu disemprotkan seperti ini. Atau jika tidak ada semprotan seperti ini, dapat juga menggunakan semprotan sprayer biasa. Misting ya, kita sebutnya sebagai misting, semprotan biasa. Lalu disemprot dan dijaga kelembaban dari tanamannya, sehingga dia tidak mudah mengalami keriting pada pinggir atau kering pada pinggir tanaman. Seperti itu sih tips-tips perawatan dari tanaman Calathea. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai zona penempatan cahaya. Dari tempat penempatan tanaman, kita bisa membagi menjadi beberapa kategori, yaitu kategori yang sangat terik. Di sini adalah sangat-sangat terik tanpa perlindungan dari paranet. Di sini adalah yang terkena matahari langsung tetapi tertutup oleh paranet. Jadi terjaga, panasnya terjaga seperti itu ya. Tapi tetap mendapatkan panas matahari. Nah, ideal bagi tanaman-tanaman yang bisa menghadapi terik seperti di ujung tadi adalah tanaman Caladium. Itu kuat untuk menghadapi terik. Justru dia harus terik. Kalau misalnya dia kurang terik, dia kurang tumbuh begitu subur. Subur pula. Ya, lalu ini beberapa tanaman Caladium di situ. Puring bisa panas, lalu banana plant itu bisa panas. Lalu dibagi lagi menjadi kategori yang lebih ke arah teduh seperti itu ya, teduh dan tidak terlalu panas. Ya, itu beberapa tanaman-tanaman yang saya letakkan di sini, yaitu Philodendron micans, beberapa bibit-bibit tanaman yang masih belum bisa terhantam dengan cahaya matahari yang terlalu panas. Di situ juga ada Monstera chrysanthemum dan beberapa tanaman-tanaman yang saya letakkan memang di sini. Nah, di mana sih kita letakkan Calathea ini? Yang terideal adalah di tempat yang sangat teduh, sangat panas, terik matahari, sangat terlindung dari beton. Nah, jadi dia sangat baik juga untuk diletakkan indoor atau di dalam rumah sekalian. Oke, itu dia tips-tipsnya.